Kita mau lihat pasar gitu, apa sih yang mereka suka gitu kan. Misalkan eksotisme Indonesia, sejarah Indonesia, lokalitas biasanya. tema-tema yang sekarang mulai muncul ya, yang misalkan tentang kemanusiaan, LGBTQ, hal seperti itu, tentang perempuan, iklim yang sedang jadi perhatian dunia, bisa jadi minat dari pembaca internasional. Penting juga buat kita tahu dunia internasional gitu. Kita tahu apa yang terjadi di luar dan minat di sana itu seperti apa, minat pembaca di sana seperti apa, dan apa pemikiran mereka, ideologi mereka. Berani menulis jelek, menulis bagus pun kadang-kadang juga menulis jelek. Menulis aja terus dan tahan kritik ya, jangan baperan. Halo, sore semua. Kembali lagi bersama saya RS Sutanto, editor Lentera App di Lentera Talk. Kayak biasa, Lentera kali ini bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang, tentunya penulis gitu ya. Dan kayak biasa juga, kita berlokasi di toko buku Blooks di Blok S, Jakarta Selatan. Ini toko buku eklektik ya. Mungkin teman-teman nggak akan nemuin koleksi buku serupa di toko-toko buku lain. Oke, saat ini kita akan present tamu kita sore ini, seorang penulis. Ini dia Mbak Angelina Eni. Halo Mbak. Aku panggilnya Mbak Angelina atau Mbak Eni nih? Mbak Eni aja. Mbak Eni, oke Mbak Eni. Pertama makasih banget udah datang ke podcast kami ya di sore ini gitu, teman-teman semua. Dan kita akan bahas bareng-bareng sama Mbak Eni. Sebetulnya Mbak Eni ini latar belakangnya gimana gitu ya, lalu proses berkaryanya seperti apa. Dan kalau teman-teman lihat di buku saya ini udah ada salah satu karyanya Mbak Eni yang juga bertahun lalu menang penghargaan Piala HB Yasin, betul nggak? Betul ya? Dan diterbitkan oleh KPG ya. Jadi teman-teman bisa dapetin bukunya, judulnya adalah Mencari Sita di Hindia Belanda. Ini novela Mbak atau gimana? Novela ya? Kalau nggak salah tadinya cerpen. Ya, dari tadinya cerpen, beberapa cerpen yang menang Piala HB Yasin salah satunya di dalamnya. Oke, jadi dari cerpen dipanjangin jadi novela. Oke. Dan nanti Februari mau dipentaskan di Galeri Indonesia Kaya dalam bentuk teater. Di Aliwahana kan? Ya. Nanti kita ngobrol soal itu ya. Pelan-pelan dulu Mbak. Iya, Jadi supaya teman-teman juga sama-sama paham gitu ya dan kenal sama Mbak Eni, supaya saya nggak salah juga, saya akan bacain biodatanya sedikit soal Mbak Eni. Jadi Mbak Angelina Eni adalah seorang penulis asal Kota Bumi, Lampung, yang saat ini berdomisili di Jakarta gitu ya. Mbak Eni juga seorang penulis naskah teater ya, aktor, sutradara, dan produser yang juga merupakan salah satu pendiri teater Kedai di Jakarta, betul ya Mbak? Betul. Teater Kedai. Pada 2019, Mbak Eni bekerja sama dengan penulis internasional asal Belanda, Robin Blok, dalam penulisan buku puisi berjudul Di Antara atau In Between. Jadi ini dua bahasa ya. Selain itu, Mbak Eni juga pernah diundang sebagai penulis dalam Winternachten Festival di Belanda pada tahun 2020 dan 2024. Kemudian pada 2022, Kedutaan Irlandia menetapkan Mbak Eni sebagai Inspirational Woman. Ini barengan sama Mbak Indah Darmastuti kalau nggak salah. Betul. Ya. Untuk Saint Brigid Day. Nah, nanti kita juga akan ngobrol soal ini. Beberapa puisi Mbak Eni juga diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Karya lainnya Nocturnal Melancholia yang sebentar lagi mudah-mudahan bisa tayang juga di Lentera ya. Betul. Tahun 2017 masuk dalam daftar panjang Kusala Sastra Kalturistiwa tahun 2018 dan telah diadaptasi menjadi serangkaian monolog berjudul Melakoni Nocturnal Melancholia tahun 2018 serta pementasan teater berjudul Melancholia. Tahun lalu yang tadi saya sebut pada 2024 salah satu cerita dalam buku ketiga Mbak Eni Mencari Sita di Hindia Belanda ini yang tadi berhasil memenangkan Piala HB Yasin 2024. Ya, itu kira-kira latar belakang Mbak Eni. Apakah ada kesalahan? Nggak benar. Aman Mbak ya? Aman. Nah, menarik banget prestasi latar belakang Mbak Eni sebagai penulis gitu ya, yang mungkin teman-teman juga merasa perlu kenal lebih jauh soal Mbak Eni, terutama bagaimana prestasi Mbak Eni di kancah internasional dan soal bagaimana karya-karya tersebut bisa berbicara di kancah internasional dan diterima oleh mata internasional gitu. Nah, dari serangkaian tadi yang saya bacain tuh Mbak banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak internasional gitu ya, penulis dari Belanda tadi ada Robin Blok, lalu dapat penghargaan juga dari Kedutaan Irlandia gitu soal Inspirational Woman, Saint Brigid Day, puisinya terbitin dalam bahasa Jerman. Coba deh pelan-pelan diceritain ke kita itu awal mulanya gimana Mbak, karena karya Mbak bisa sampai internasional kayak gitu. Oke, ya. Pertama-tama terima kasih undangannya dari Lentera dan juga Blooks yang homey banget ya di sini.
Oke, aku akan cerita sedikit tentang pertama kerja bareng sama internasionalnya ya. Itu dengan Robin Blok pertamanya. Oke. Robin Blok itu penyair juga musisi dari Belanda yang punya garis keturunan Indonesia. Jadi dia orang Indo. Oke. Kakek buyutnya orang Indo, campuran Indonesia dan Belanda. Nah, waktu tahun 2019 itu ada program pertukaran seniman yang diadakan oleh komunitas Salihara, terus Dutch Culture, terus Indische Herinnering Centrum itu komunitas di Belanda untuk orang-orang Indo. Nah, di situ ada pertukaran 7 seniman dan penulis. Jadi saya termasuk di dalamnya. Jadi kami berkolaborasi, jadi masing-masing ya. Jadi ada pasangannya masing-masing. Dan salah satunya pasangan saya waktu itu partnernya Robin Blok. Jadi karena kami memang punya kesamaan, mungkin penulis juga dan main teater juga. Jadi di situ pertama seniman-seniman dari Belanda datang ke Jakarta, terus kami brainstorming. Jadi temanya adalah shared history, personal story. Share history, personal story. Iya. Jadi kan kalau tentang kita ngomong tentang hubungan Indonesia dengan Belanda itu sebenarnya dekat banget ya kita ya. Nah jadinya kita mau menceritakan apa aja sih kita yang sama di generasi, buat kita itu generasi ketiga lah kira-kira sekarang ini. Di mereka juga gitu loh. Dari sejak agresi militer yang orang-orang Belanda dipulangkan ke negaranya itu setelah kita merdeka ya, setelah Indonesia merdeka. Nah mereka generasi ketiganya, jadi kita sama-sama belajar apa sih yang terjadi di Belanda dan di Indonesia. Nah di situ kita brainstorming dan saya dibebaskan medianya apa, saya dan Robin memilih puisi. Jadi kami saling bertukar puisi. Jadi misalkan Robin menulis puisi tentang Jakarta gitu ya, pengalaman dia di Jakarta, digigit nyamuk, dan lain-lain, polusi. Nah, saya membalasnya dengan puisi saya Jayakarta, jadi Jakarta Tempo dulu, seperti itu. Jadi saling berbalas puisi. Gitu. Jadi ada dialektika gitu ya? Iya, ada. Dan di dalam makanya ada buku In Between di antara. Jadi itu karena kami itu sama-sama berada di antara, karena Robin keturunan Indonesia Belanda, saya keturunan Indonesia Tionghoa. Jadi kami sama-sama kayak berdarah campuran gitu loh ya. Dan apa yang kami rasakan hidup di negara masing-masing dengan darah campuran ini, dan apa yang terjadi di belakang, sejarah di belakang itu. Jadi kami sama-sama menelusuri kembali, lalu juga ada memorabilia, jadi kayak ada benda-benda yang mengingatkan kami dengan zaman dulu. Jadi kayak yang misalkan Robin itu punya gelang, kalau saya punya gelang dari nenek saya itu patah gitu loh, gelang patah. Nah nenek saya tuh bilang ini gelang buat kamu keselamatan dia dapatnya dari Gunung Kawi waktu itu ya. Nah kalau Robin punya rosario yang patah dari neneknya. Iya, jadi kayak kami menemukan kesamaan benda-benda memorabilia. Dan gak ada yang kebetulan loh sebetulnya. Iya, benar. Jadinya di buku itu selain puisi juga ada memorabilianya, benda-benda yang mengingatkan kami akan kenangan masa kecil lah, zaman dulu, seperti itu kira-kira. Kenapa puisi? Karena Robin penyair, dan kalau kita nulis novel agak kepanjangan ya. Kumpulan cerpen misalnya? Itu juga agak lama karena waktunya kami bekerja itu dibatasi dari Juli sampai Oktober. Oh iya, singkat sekali jadi ya. Itu singkat banget, sehingga kami memilih puisi, dan Robin juga penyair, jadi lebih, jadi lebih sesuai. Dan setelah di Oktober itu diluncurkan, kami juga bikin pertunjukan karena kami backgroundnya juga teater. Iya, jadi kami bikin. Kalau bukunya judulnya In Between di Antara, kalau pertunjukannya judulnya Sebuah Antara. Jadi itu gabungin musik, silat, sama lagu, sama visual, kayak gitu. Oke. Melalui program itu tadi kerjasama antara Indonesia, Belanda, juga komunitas Salihara, selain penulis ya, itu ada apa aja Mbak di situ profesinya? Profesinya? Iya. Fotografer ada, jadi ada Adrian, itu sama Armando yang dari Belanda itu pameran foto.
Kemudian ada Lala Bohang itu Oh, Lala Bohang. ya, Ya. pameran instalasi. Tapi Lala partnernya Lara itu juga nulis buku tentang neneknya, tentang perjalanan masa kecil mereka gitu juga gitu. Terus ada yang Rizal dan Francesca itu teater. Ada juga Aziz sama Esmai itu juga bentuknya teater. Oke, menarik. Kalau itu kan tadi yang sama Robin Bloch. Iya. Kalau yang puisi terjemahkan bahasa Jerman, itu gimana ceritanya tuh? Oh, ini jadi ada programnya UNESCO, City of Lit. City of Lit itu kan Jakarta salah satu City of Lit ya, Yeah. City of Lit. Ini kemarin Agustus 2024 Heidelberg itu City of Lit UNESCO dari Jerman nyari penyair-penyair Jakarta untuk tadi kayak di partnerin Oke, gitu. jadi kolaborasi lagi tuh ya? Kolaborasi lagi. Nah, kemudian di bulan September mereka datang. Oktober, sorry. Mereka datang ke Jakarta, terus konsepnya kalau kali ini kami saling menerjemahkan. Jadi akan ada e-booknya, puisi-puisi bahasa Jerman diterjemahkan oleh penyair-penyair Indonesia dan sebaliknya. Iya. Nanti di bulan Juni gantian kami yang diundang ke Heidelberg gitu. Ini tahun lalu atau yang waktu penyair Jerman datangnya tahun lalu. Tapi nanti kami Juni di ini tahun ini ya? Juni Gantian Jerman, berkunjung. Iya. Oke. Gitu. Jadi sama-sama. Jadi kami sama-sama belajar history gitu. Karena orang-orang Jerman ya, kalau yang saya lihat kemarin itu mereka tertarik sama history, politik gitu. Lebih ke ideologinya kita orang-orang Indonesia, mereka tertarik gitu. Oke. Kalau yang tadi diundang ke Belanda, nah itu masih ada kaitannya sama yang tadi juga kerjasama gitu, yang di Winternachten ya? Iya, Festival? Winternachten saya pernah datang 2 kali. Nah, ini juga karena Robin, yang pertama itu karena Robin. Jadi Robin akan tampil di sana di Winternachten 2020 sebelum pandemi ya. Jadi Robin akan tampil di sana untuk mempresentasikan karya dia yang dengan kerjasama dengan Indonesia. Yes, yang mana yang dengan Mbak ya? Iya, jadinya saya juga ikut diundang ke sana. Waktu itu sama GM juga ya. Nah, terus yang 2024 yang tahun lalu itu beda lagi sebenarnya. Jadi di tahun 2020 juga itu saya ada profesor yang meneliti tentang sejarah penerbitan buku di Belanda di Indonesia. Penerbitan buku-buku Belanda di Indonesia. Iya. Jadi percetakan tepatnya percetakannya. Nah, jadi dia datang ke UGM di tahun 2020 sebelum pandemi itu. Terus saya datang ke sana. Jadi ada beberapa profesor. Salah satu profesor itu memberikan kata pengantar di buku In Between di Antara. Jadi saya pikir, oh ya sekarang sowan lah ya kan. Saya kan belum pernah ketemu dengan Remco Raben namanya. Nah, saya ke UGM ketemu Remco. Nah, di situ ada profesor lain yang sedang meneliti tentang tadi ya penerbitan itu ya. Iya. Nah, kemudian dia bilang ke saya, ini gimana kalau ini nemenin saya ke perpus nyari data gitu loh. Perpus Nas kita yang baru ini ya, yang di Medan Merdeka ya. Medan Merdeka. Oke, ya udah. Jadi pas ke Jakarta, profesor yang ke Jakarta, terus itu kami bareng lah. Terus aku nemenin gitu nyari referensi. Nah, abis itu ada pandemi ya kan selama berapa tahun. Lalu setelah itu kami cuma tukar kabar kayak yang apa kabar, gimana di sana lockdown gitu-gitu ya. Nah, ternyata setelah pandemi udah mulai surut, penelitiannya profesor ini dipamerkan di Den Haag. Gitu. Kemudian dia bilang ke saya, kamu mau nggak jadi advisernya? Kata dia gitu. Terus itu saya bilang, oh iya dengan senang hati gitu ya. Apa yang saya bisa bantu? Terus kita meeting Zoom gitu ya. Jadi terus itu ada juga mahasiswanya itu yang ikut bantuin buat itu, mahasiswanya kalau nggak salah karena disertasi ya. Jadi bantuin juga. Terus itu saya didaulat jadi advisor. Kemudian diundang ke Den Haag karena pameran itu berlangsung kayak 6 bulan. Nah, ternyata di Winternachten itu kerjasama dengan museum itu, namanya museum buku lah ya, museum buku. Jadi memang pas tahun 2020 aku sebagai penulis diundang ke museum buku itu untuk ngelihat buku-buku lama gitu kan. Nah,
di 2024 aku naik pangkat jadi advisor. Jadi aku tour guide-nya. Iya. Jadi aku tour guide-nya para penulis ini. Terus itu nge-guide mereka ngeliatin, oh ini loh, ini buku-buku Belanda di Indonesia zaman dulu. Ini menceritakan tentang apa, seperti itu. Kalau yang kedutaan Irlandia, iya. ini ada beberapa soalnya banyak banget gitu ya? Benar-benar. Kalau yang kedutaan Irlandia itu aku sama Mbak Indah dan Mas Tuti. Mbak Indah dan Mas Tuti kan pendiri di Valitera. Di Valitera, yes. Di Valitera itu khusus audio buat teman-teman netra ya. Nah, waktu di tahun 2022 kalau nggak salah 2022 itu kedutaan Irlandia di Asia itu membuka peluang buat inspirational moment. Jadi mereka ingin memberikan perjalanan dari orang-orang Asia ke Irlandia. Oke. Buat 2 yang terpilih. Nah itu Mbak Indah langsung ngasih tahu aku kayak, ini ikutan yuk ini gini. Terus aku sih tadinya mikirnya yang inspirational moment kan kamu sebenarnya. Aku nebeng aja ya gitu kan. Ya udah kita coba gitu loh. Terus itu ternyata netizen Indonesia ya, wah itu kekuatannya benar-benar. Jadi itu kan polling. Jadi dari Filipina, dari Singapura, Malaysia, Indonesia gitu kan ya. Netizen Indonesia emang hebat gitu kan. Iya kami udah top aja langsung gitu yang the first-nya karena kayak pollingnya kita yang paling banyak paling tinggi, gitu, paling tinggi. Jadinya kita diberi kesempatan ke Irlandia. Nah tapi biasanya kita kayak cari masalah sebenarnya. Ngapain nih kita di Irlandia jalan-jalan aja? Yuk kita bikin project aja yuk, bikin buku gitu. Nah, jadinya kami minta kedutaan Irlandia bisa nggak ngenalin ke beberapa kampus atau akademisi gitu loh, atau gimana supaya kita bisa meng-create sesuatu gitu loh. Biasa itu ide-ide. Iya, bikin something lah ya. Daripada jalan-jalan aja. Iya, Ya udah akhirnya kami dapat dari Trinity College, terus itu dapat dari Universitas Cork University sama di Dublin juga. Terus jadi kita ngobrol juga sama penulis-penulis di sana gitu ya, sama akademisi di sana, kita bertukar. Ternyata banyak kesamaan. Jadi Irlandia itu negara yang banyak cerita dongeng. Iya, apa namanya, sejarah lisan mungkin ya. Iya, betul banget. Jadi kayak, oh iya kita itu mirip gitu loh, banyak cerita-cerita dongengnya seperti itu. Jadi kami rencana untuk, oh ya udah kalau gitu kita bikin buku cerita aja gitu loh, cerita tentang cerita klasik gitu. Nah tapi project ini belum jadi. Tapi aku udah, karena aku kenal sama kedutaan Irlandia, jadi aku jadi kayak mereka ngadain next year-nya itu mereka ngadain lomba untuk Saint Bridget Day itu Februari kan, untuk Santa Bridget-nya mereka ya. Jadi untuk kayak apa, Santa yang melindungi perempuan gitu-gitu lah ya. Memang khusus ya. Khusus Identifikasikan. Mereka ada 2 Saint Patrick, Santo Patrick yang laki-laki, yang Saint Bridget perempuan. Jadi udah berapa tahun ya? 3 tahun kalau nggak salah mereka tiap Saint Bridget ngadain lomba puisi. Nah, aku sama kedutaan diangkat jadi jurinya gitu. Jadi juri lomba puisi. Nah, yang lucu lagi yang tahun 2024 aku jadi juri, yang salah satu pemenangnya ada Bager. Bager ini penyair Indonesia ya. Ternyata Bager juga yang ikut ke UNESCO City of Jadi ketemu lagi. Jadi kayak penyair sama penulis sama penulis tuh dunianya ntar ngeling-ngeling sendiri gitu loh. Tiba-tiba nggak disengaja ketemu dia. Iya. Nah, perjalanan Mbak berkarya juga dapat banyak pengakuan internasional dan rajin sebetulnya ya berkolaborasi sama teman-teman penulis juga di internasional gitu. Sebetulnya sebagai penulis mula-mula, kalau tentu salah satu impian penulis ya, karyanya terjemahkan internasional, dikenal di kancah nasional gitu. Mula-mula apa sih yang harus dilakuin gitu sama penulis-penulis muda nih? Yang pertama sih pasti menulis ya. Jelas. Terus aku pikir tema ya, topiknya ya. Soalnya kayak topik sejarah itu kan lebih ada. Jadi kalau kita ngomong pasarnya nilainya gitu ya, nilainya. Kalau kita mau lihat pasar gitu, apa sih yang mereka suka gitu kan? Misalkan eksotisme Indonesia atau sejarah Indonesia, lokalitas biasanya. Misalkan kalau kayak di Belanda aja mereka suka tuh ngelihat
bagaimana orang Indonesia memandang sejarah kita kan, gitu kan, seperti itu. Yang irisannya langsung aja sebenarnya Belanda, kan, gitu. Dari situ aja mereka ngelihatnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika di festival itu ya hal-hal seperti itu. Bagaimana kamu melihat Belanda? Bagaimana cerita kami, cerita bangsa kami di kamu gitu ya? Iya. Wah, nenek saya bilang Belanda itu jahat, gitu loh. Sampai ibu saya juga bilang Belanda itu jahat, padahal ibu saya nggak hidup di zaman penjajah gitu, karena dia dengar dari nenek saya gitu. Terus mereka langsung, oh begitu, jadi Belanda jahat. Iya, mama saya waktu saya pertama ke Belanda bilang komentarnya gini, ini ngapain ke Belanda? Mereka kan orang-orang jahat gitu loh. Nanti kamu diapa-apain gitu. Iya, masih ada stereotip ya kayak gitu ya. Kayak gitu. Tema jadi hal penting berarti. Sebenarnya iya. Dalam kepenulisan. Dan kalau misalnya karya kita mau diakui secara internasional, ya mulai dari diterjemahkan dulu gitu ya, supaya dipandang dan punya nilai tadi ya. Berarti temanya yang memang perlu apa nih khas dari Indonesia, kira-kira kayak gitu ya. Bener, jadi kalau misalnya dibaca sama publik internasional, dia pengen tahu sebetulnya yang terjadi di Indonesia tuh kayak gimana, kayak gitu ya. Iya, itu juga salah satunya, juga tema-tema yang sekarang mulai muncul ya, yang misalkan tentang kemanusiaan, ya kan, LGBTQ, hal seperti itu, tentang perempuan, iklim, hal-hal seperti itu ya, yang sedang jadi perhatian dunia, itu juga bisa jadi minat dari pembaca internasional sebenarnya. Selain tema, Mbak, tadi Mbak juga kan yang saya kompres gitu ya dari semua penjelasan Mbak adalah Mbak juga aktif terlibat dalam, kalau misalnya tadi ada event apa kayak gitu, kita ikut yuk untuk ke situ gitu, atau misalnya kita berjejaring. Nah, ini penting banget gitu. Nah, apakah itu juga jadi salah satu faktornya supaya? Itu benar banget. Iya, memang kita harus berjejaring kan. Jadi kayak saya mikirnya juga tadinya ya tanpa pretensi juga kan sebenarnya, kayak misalkan saya datang ke UGM itu cuma buat sowan ke profesor, terima kasih udah ngasih saya kata pengantar, nggak taunya ada profesor lain yang ngajakin kerja bareng gitu kan. Jadi itu memang kita dengan itikat baik aja untuk berjejaring dengan mereka gitu. Dan satu hal lagi saya pikir penting juga buat kita tahu dunia internasional gitu juga. Jadinya kita tahu apa yang terjadi di luar dan minat di sana itu seperti apa, minat pembaca di sana seperti apa, dan apa pemikiran mereka, ideologi mereka. Itu banyak yang saya temuin, yang maksudnya hal-hal yang juga jadi baru buat saya ketika kerja bareng mereka, terus itu ngobrolin sesuatu bareng mereka. Jadi pandangan kita itu jadi lebih luas lagi. Iya. Ya intinya berarti harus rajin riset juga tuh. Iya, gitu benar. Ya. Riset soal, matanya perlu terbuka, berjejaring juga, banyak ngobrol, juga riset soal apa sih kecenderungan karya yang lagi rame di internasional misalnya, atau isu yang lagi hangat banget di internasional. Misalnya di Jepang, Korea itu kan sekarang lagi gandrung banget, Mbak. Sebetulnya udah 1 dekade terakhir sih. Ada yang namanya healing fiction tuh, Mbak. Iya, jadi healing fiction sekarang wave-nya, gelombangnya baru nyampe ke kita gitu. Nah, mungkin dengan cara yang sama, kalau kita mau dikenal juga di kancah internasional, kita juga bisa riding the wave gitu ya, maksudnya menulis dengan tema-tema seperti itu juga gitu ya, mungkin nanti bisa dibaca di dunia internasional, mungkin kayak gitu juga bisa Mbak ya. Oke. Kalau misalnya tantangan terbesar, karena kan saya nggak tahu ya, bahasa mungkin nggak jadi kendala lah, karena Inggris gitu jadi bahasa pengantar gitu, tapi soal bagaimana proses berkaryanya, adakah bahkan ide gitu, kalau ngomongin pertukaran pikiran kan namanya juga ya, apakah ada tantangan terbesar nggak? Wah, itu banyak banget. Saya sama Robin tuh banyak banget bentrokannya, karena kita tuh misinterpretasi itu banyak banget gitu loh. Jadi walaupun bahasa ya tadi bahasa itu Inggris bukan kendala, tapi interpretasinya itu loh, apalagi bahasa puisi ya kan? Oh iya benar. Nah, yang menerjemahkan puisi-puisi Robin ke bahasa Indonesia itu saya. Jadi kami berjam-jam, berhari-hari waktu itu pakai Skype, terus dia sampai ini kayaknya bukan gini, itu sampai saya sampai saking capeknya saya tuh ada terjemahan saya yang ngaco gitu loh. Ini artinya ada waktu itu apa ya? Karena bahasa puisi ya, jadinya kan kita iya. Karena kita kan kadang bukan denotasi, bukan makna yang sebenarnya. Iya, bukan gitu. Makna yang sebenarnya. Saya pikirnya pilek gitu loh. Jadi ini kakek kamu pilek.
bukan seperti itu. Kenapa kamu bisa berpikir itu jauh banget kan? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Nah itu banyak misinterpretasi seperti itu dan lalu budaya juga ya kan, budaya itu kan kita juga harus ngerti, maksudnya paham bahwa oh mereka itu kadang-kadang straight to the point gitu kan. Kalau kita masih yang nggak enakan. Iya, basa-basi dulu gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak yang kita nggak boleh terlalu apa ya, sakit hati gitu loh, maksudnya. Jadi Robin juga hati-hati kalau ngobrol sama saya. Don't take it personal ya, kayak gitu dong. Jadi dia perlu ada disclaimer. Iya. karena itu. Jadi kadang-kadang dia ngomong itu tuh saya langsung, maksud kamu gini gitu kan. Enggak kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi ada perbedaan budaya yang kebiasaan kita juga gitu. Ya karena berkaitan sama penerjemahan juga ya. Penerjemahan kan adalah translasi selain bahasa juga kan budayanya kan. Benar. Makanya nggak mudah juga, apalagi puisi. Itulah apalagi puisi. Itu kalau boleh tahu prosesnya berapa lama berarti? Berarti kan tadi sampai Oktober ya? Cuma iya. enggak kan, sebetulnya nggak sampai Oktober banget gitu aneh. Itu masih sampai detik-detik terakhir iya, sampai masih detik-detik terakhir kita itu udah yang udah tegang-tegang gitu kan. Ya udah akhirnya bener jadi Juli sampai Oktober. Nah terus proses terjemahan itu setelahnya. Jadi waktu mau dibawa ke Winternacht Januari, berarti dari Oktober sampai Desember itu terjemahin ke bahasa Indonesia ke Inggris. Ngebut. Nah, makanya yang tadi saya bilang Skype yang malam gitu kan. Belum beda waktu. Betul. Saya udah ngantuk jam 1 pagi masih ngeladenin Robin. Tapi justru mungkin itu pengalaman yang menyenangkan juga ya. Jadi selain juga tantangan, juga pengalaman yang menyenangkan gitu, punya pengalaman berkolaborasi sama orang-orang yang sama-sama kreatif, yang punya visi yang sama. Tapi kendalanya ya tadi banyak banget kendala. Terutama ya soal jam aja tadi, soal waktu aja itu kendala paling mendasar itu. Karena kalau misalnya di kita udah nggak semangat kan, otak udah nggak bisa kreatif lagi gitu kan gitu ya. Makanya banyak salah. Iya. Kalau menurut Mbak dari kolaborasi itu sama penulis-penulis internasional gitu ya, apa nilai tambah yang dihasilkan di karya Mbak gitu? Ada nggak? Pastinya sih ada gitu, tapi apa? Iya. Kalau saya dapat banyak insight baru sih sebenarnya. Jadi kayak misalkan dengan Belanda misalkan, jadi nggak cuma hitam putih bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia aja, tapi ternyata di situ banyak orang-orang yang Indo-Belanda yang juga tidak diterima di negaranya sendiri. Nah itu banyak, ada beberapa sejarah yang terbuka lah gitu buat saya ya. Jadi mereka juga menderita, mereka juga korban sejarah seperti itu. Jadi saya dapat insight baru aja gitu. Oh paling penting tadi perspektif ya. Jadi perspektifnya makin nambah gitu ya. Iya betul. Jadi iya sih, apalagi sama Belanda ya. Kalau sama Jerman mungkin atau sama Irlandia tadi yang datang ke kampus-kampus tuh. Oh itu aku senang ngelihat kalau di Irlandia itu mereka agak mirip sama Indonesia karena mereka tuh Katolik kuat banget ya, dengan agama itu sangat kuat. Oh negaranya nggak berlandaskan juga ya, tapi kuat secara agama sama kayak kita gitu ya. Iya kayak kita. Nah perkembangan kesini ini jadi banyak yang rebel juga gitu. Okay. Jadi aku jadi ngelihat kayak ada kesamaan gitu loh. Jadi di mana di sini ada sisi kanan yang kuat, yang kirinya juga narik gitu kan. Jadi ada percakapan tentang lesbian seperti itu, tentang bagaimana orang-orang tidak mau lagi ke gereja seperti itu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang saya lihat. Bahkan mungkin kenaikan ateisme gitu ya. Iya benar-benar seperti itu yang saya lihat di Irlandia. Jadi ketika kami datang ke daerah-daerah yang lebih ke pelosok ke desanya, di situ gerejanya masih kuat, orang-orang masih, anak kecil masih datang ke gereja sekeluarga gitu kan. Tapi ketika di kota, di Dublin tuh gereja sepi. Tapi banyak banget gereja. Banyak banget gereja tapi nggak ada jemaat. Oh iya. Gitu. Berarti sama ya. Maksudnya isu tersebut pun menerpa negara Irlandia gitu ya. Iya, jadi aku rasa kayak gitu. Setiap ada garis kanan yang kuat ya ada garis tarikan lagi di sisi. Dan isu-isu kayak gitu dibawa nggak Mbak sama penulis mereka dibawa. Jadi tema gitu ya. Jadi tema. Jadi aku nemuin akademisi perempuan
Jadi dia nulis tentang perempuan gitu loh, bagaimana perempuan diharuskan menikah, memiliki anak, bersumpah sehidup semati di gereja untuk suaminya. Tapi ternyata suaminya abusive kayak gitu-gitu ya. Jadi bagaimana sih saya sebagai perempuan yang Katolik dan disumpah untuk mencintai suami saya, tapi saya menderita gitu loh. Akhirnya dia berontak. Nah jadi itu di situ ada pemberontakan terhadap agamanya juga gitu loh. Jadi demi untuk kelangsungan dirinya gitu. Iya, dalam hal itu mirip banget. Iya. Familiar gitu ya. Cerita-cerita kayak gitu familiar di sini gitu. Mungkin berarti kalau gitu Irlandia perlu belajar sih. Bagaimana merespons hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya dampak penerjemahan. Kalau tadi kan soal kolaborasi ya, dampak penerjemahan karyanya sendiri ke karir Mbak kayak gimana? Karir kepenulisan ya gitu. Oh, karir kepenulisan. Saya cukup senang karena kalau karya saya diterjemahkan berarti ada orang di luar yang membacanya yang berbahasa Inggris gitu. Ada orang di luar yang membacanya. Jadi saya juga cukup dapat banyak beberapa masukan untuk feedback untuk penulisan saya gitu. Jadi kayak kemarin Nocturna Melancholia juga pernah saya bawa ke Winternatten yang ini Mencari Sita juga waktu itu, tapi belum waktu itu cuma dummy, juga dapat beberapa feedback. Dan Nocturna Melancholia juga ada versi bahasa Inggrisnya? Iya benar, nanti di Lentera juga ada. Gitu. Jadi memang sengaja disiapkan berarti untuk dan kayaknya penulis-penulis juga perlu belajar bahasa Inggris. Sebagai bahasa internasional pengantar gitu ya. Jadi selain belajar berkarya juga dalam bahasa Indonesia sampai baik tulisannya, juga pelan-pelan belajar bahasa Inggris karena jadi nggak cuma percakapan aja ya, tulisan juga karena mungkin akan lebih mudah jika karyanya mula-mula diterjemahkan sama penulisnya sendiri gitu. Kalau memang nggak punya insentif untuk bayar penerjemah gitu ya. Jadi bisa juga ngelakuin itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti datang ke satu perhelatan book fair misalnya, terus ada penerbit-penerbit di luar, pede aja nyodorin ini naskah saya berbahasa Inggris kan, seenggaknya kan soalnya kalau nggak salah ya Mbak, yang saya ketahui kalau misalnya kita mau propose karya kita ke penulis luar, kan harus ada bahasa Inggrisnya sebagai sampel dulu kan ya? Iya. Jadi memang udah harus diterjemahin dulu kan? Benar. Meskipun walaupun itu kita sendiri yang terjemahin penulis ataupun kita bayar penerjemah gitu ya. Benar. Tapi seenggaknya sebagai sampel gitu ya. Iya. Itu perlu ada gitu. Jadi memang ya penulis juga perlu belajar berbahasa Inggris itu. Benar, tapi jangan lupa tentang otentik juga ya. Kita juga harus tetap otentik. Maksudnya aku sendiri sih, tadi kan kita udah ngobrolin soal tema apa yang menarik mereka gitu. Tapi jangan lupa tentang otentifikasi kita juga gitu loh. Jadilah otentik gitu loh. Apa yang kita suka. Kadang-kadang menulis tuh juga, kalau kita menulis by request sama dengan menulis dengan hati itu kan beda hasilnya. Iya. Ya itu penting. Lalu kalau misalnya apa yang menurut Mbak karya Mbak ini menarik di mata internasional? Apanya? Karya Mbak, misalnya kan ketika Mbak karyanya diterjemahkan, diterbitkan gitu di bahasa-bahasa asing, tentu kan ada tadi feedback gitu ya. Nah feedback yang mereka dapat, yang Mbak dapat biasanya dari mereka tuh yang kayak gimana gitu? Misalnya ini aku suka banget dengan tema-tema kamu yang kayak gini gitu, atau apa gitu? Ada nggak? Yang sering aku dapat itu bahwa mereka baru tahu tentang sejarah Indonesia setelah apa yang terjadi di Indonesia setelah 45. Jadi ada misalkan di buku In Between, di antara puisi-puisi itu aku juga ada nyeritain tentang neni aku, pengasuhku yang mengalami 65 gitu. Jadi tentang jadi spesifiknya setelah 45 ini 65. Di puisi itu bercampur sih. Aku kan yang tadi ada share history gitu ya, story. Jadi ada cerita, ada puisi tentang neni aku, pengasuhku yang gerwani gitu. Jadi di situ ada kisah tentang 65, juga ada kisah tentang 98 gitu ya. Ada, jadi di buku ini juga di Mencari Sita itu ada puisi tentang judulnya toko herbal di Jalan Kebahagiaan, toko obat di Jalan Kebahagiaan, itu yang dibakar di tahun 98 gitu. Jadi aku seneng mereka tahu sejarah Indonesia tidak hanya berakhir di 45 Indonesia merdeka, ternyata ada hal-hal besar lainnya. Bahwa ya itu tadi, jadi partnerku Robin jadi bacain 65. Oh bagaimana 65 itu terjadi. Terus itu yang teman-teman di Jerman juga
ngebacain 98 jadi Iya. pergolakan 98 itu seperti ini, reformasi seperti ini, ternyata ada diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa begini. Itu yang dibawa oleh pemerintah Belanda dari zaman lalu ya kan, yang memang udah dibentuk Belanda dari zaman dulu gitu. Itu juga sebenarnya masuk dalam tesis psikologiku sih, trauma antar generasi gitu yang dibawa dari zaman lampau gitu. Karena latar belakang gue juga psikolog. Iya, jadi itu sekaligus tesis sekaligus Enggak, tapi psikologisnya antar generasi dan sejarah. Iya. Jadi memang risetku itu aku masukkan ke fiksi kalau aku lagi pusing ngerjain tapi tesis. Kaya banget, Mbak. Ya karena riset. Iya, maksudnya perspektifnya jadi kaya gitu. Iya. Jadi ngomongin psikologis juga gitu kan. Bagaimana trauma-trauma itu terjadi gitu. Iya benar. Nah, itu jadi ini juga jadi insight-nya buat teman-teman yang di luar negeri juga. Oh, di Indonesia ternyata ada kayak gini-gini juga gitu yang mereka tadinya nggak tahu, taunya Indonesia mereka tahun 45 udah. Iya. Setelah itu mereka nggak tahu ada banyak penindasan juga di. Iya, betul. Bahkan mungkin Timur juga nggak tahu kali ya. Iya. Lalu kalau misalnya tadi juga sempat di-mention sih, kan juga salah satu faktor buat penulis supaya karyanya bisa go internasional, salah satunya adalah membangun jejaring. Betul. Nah, tapi gini Mbak, problemnya saya banyak nemuin kalau misalnya ketemu sama penulis muda utamanya ya, bahkan mereka untuk mengedarkan atau mempublikasikan karyanya aja masih malu. Kenapa? Karena jelek gitu, jadi kayak aduh malu jelek gitu. Kita nggak usah ngomongin gue internasional dulu deh gitu. Kita sampai di situ dulu, saya mau tahu pendapatnya Mbak gitu. Jadi bagaimana cara numbuhin percaya diri penulis kita percaya diri, walaupun saya misalnya sama teman-teman juga udah sering ngasih masukan kayak ya gimana kamu harus jelek dulu supaya jadi bagus gitu kan ya, tapi tetap aja ada semacam tembok yang besar yang kokoh gitu bagi mereka, kayak masih malu-malu. Karena kan kami juga sering Mbak di Lentera itu ada belajar bareng Lentera kan, sama waktu itu sama SMI juga, Single Moms Indonesia juga kan salah satunya gitu. Nah dari mereka lah kami dapat input gitu. Jadi aku udah bikin cerpen nih gitu, tapi mandek di tengah jalan karena ya banyak yang diurus. Selain itu juga idenya udah nggak tahu lagi mau dibawa kemana ceritanya. Udah gitu yang paling ini adalah ketika karyanya udah hampir jadi, dia bisa nggak disetorin ke kami gitu karena ya tadi kurang percaya diri. Nah gimana cara membangun mental itu sama yang aku ngomongin ke Single Moms kemarin ya, berani menulis jelek. Karena menurutku semua penulis bagus pun kadang-kadang juga menulis jelek. Iya. Nggak selalu dia nulis pasti bagus dan nggak langsung bagus kan. Iya benar. Jadi aku sih pikir menulis aja terus dan tahan kritik ya, maksudnya jangan baperan. Iya. Kadang kan kita ngasih ke editor misalnya atau penerbit gitu ya. Iya. Terus nanti kayak, ini apaan sih ini kamu nulisnya gini. Nah, jangan sakit hati, jangan berhenti, jangan. Tapi tetap maksudnya kita itu harus jadi penulis tuh harus tahan banting gitu. Karena apa yang kita tuangkan dari ibaratnya kan kita menuangkan isi kepala kita ke tulisan gitu ya. Itu kan yang tahu semuanya kita, belum tentu orang ngebaca itu dengan hal yang sama karena otaknya berbeda. Betul. Nah, jadi aku pikir editor tuh penting banget, ya kan? Iya. Karena buat jadi mata blind spot lah ya dia yang benar-benar tahu gitu loh. Oh, ini kok kamu tadi nggak ceritain ini, kamu tiba-tiba nyeritain ini. Seperti itulah yang kita kadang-kadang penulis luput. Jadi aku rasa kita berani menulis jelek, terus itu tahan kritikan dan terus nulis, jangan ini ya, jangan pundungan istilah orang gitu. Sundanya kayak dan gitu ya. Aku seneng sih kalau editor yang memang galak. Aku suka dapat disclaimer juga sama editor. Jangan marah ya. Kayak gitu. Iya. Kamu gimana jadi editor? Enggak, saya mah enggak gimana. Ada akhirnya toh memang betul gitu. Peran editor sangat penting banget. Makanya kami selalu encourage mau bagaimanapun
karya itu yang tahu kamu. Kami itu hanya ngasih catatan-catatan, perbaikan, saran-saran. Kalau kamu mau perbaiki ya monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nanti kalau perbaiki kasih lagi ke kami, kan di antara kan ada dekorasinya juga ya gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nah ini juga problem salah satunya Mbak. Ketika ada penulis yang ngasih karya ke penerbit, ini contohnya Kalentera aja ya gitu. Kalentera gitu, dia menganggap ketika ngasih ke penerbit tuh selesai. Artinya ketika ada catatan-catatan revisi untuk perbaikan, dia merasa udah nggak perlu lagi diperbaiki dan udah malas mungkin memperbaikinya gitu. Jadi pada akhirnya naskah yang masuk ke Lentera pun seleksi alam. Yang tadinya mungkin banyak gitu di awal gitu ya, atau nih orang ngirimnya 5 naskah tapi yang diterima cuma 2, yang 3 suruh revisi dia nggak direvisi, dibalikin pun enggak gitu. Nah kayak gitu jadinya, dan banyak juga Mbak yang penulis-penulis berpikiran bahwa editor ini as a co-writer. Oh, jadi dia nanti yang iniin ya, perbaikin. Iya, gitu banyak banget Mbak. Gitu. Jadi proses kreatifnya gitu ya, kita ya sebagai brainstorming, kayak teman-teman brainstorming, teman diskusi bisa banget kan misalnya kayaknya seru deh kalau misalnya nambahin satu karakter lagi yang karakterisasinya gini. Atau kayaknya seru di dalam konflik ini ada dialog yang kayak gini. Nah, itu kan sekadar saran-saran aja yang mungkin itu bisa membantu, bisa bantu, bisa enggak gitu ya. Tergantung si penulis mau mengarahkan ceritanya kayak gimana gitu. Cukup sampai situ. Kita nggak bisa lebih jauh jadi co-writer gitu. Nah, itu gimana tuh? Kayak gitu. Iya, itu penulis harus paham banget sih ya kan. Ini kan karya kita ya. Editor tuh sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, editor tuh mata yang jeli buat ngelihat sebelum karya kita dipamerkan ke umum lah. Ibaratnya menurut saya sih lebih enak dibantai satu orang daripada dibantai oleh orang rame-rame ya kan. Gitu. Jadi biarkanlah dibantai editormu. Tapi ya harus diperbaiki karena editor kan pasti punya mata yang ini ya, yang objektif gitu loh. Kalau kita kan nulis subjektif gitu. Nah itu teman-teman ya, sore-sore ya semuanya ya, tolong ya. Dan terus direvisi. Ada ya itulah. Aku juga nulis tuh nggak cuma satu terus langsung jadi gitu loh. Di editorku ngomong kayak gini, revisi ya aku revisi gitu. Sampai kadang ketemu misalkan ada di Surat Poppy itu kayak yang ada editorku bilang, ini kayaknya ditambahin adegan ini deh, adegan percintaan gitu ya. Terus aku mikir, aku coba, ternyata nggak bisa. Karena terus aku bilang gini, Poppy ini orangnya sangat sopan karakteristiknya, dan dia nulis itu kan dia nulis surat, jadi di POV 1 ya, Tuan, dia nulis kepada Tuan Belandanya, Tuan Agerbeek begini. Jadi nggak mungkin dia nulis adegan percintaannya karena dia pasti malu gitu loh. Nah itu komunikasi lah. Jadi nggak bisa ya aku bilang gitu. Tuh. Jadi berarti betul teman-teman semua. Jadi editor tadi cuma ngasih saran aja. Perbaikannya gimana penulis kan ya tadi termasuk Mbak Eni juga. Tapi itu tetap aku komunikasikan. Aku kayaknya nggak bisa nulis ini karena aku udah coba dan alasanku begini. Jadi kita memang harus terus berdialog sama editor kita. Teman diskusi lah ya editor tuh ya. Gitu. Bukan teman nulis. aduh. Iya. Argonya nambah, Bos. Oke, tadi balik yang belum sempat ke-mention soal faktor supaya karya kita dikenal secara internasional, selain tematik tadi adalah bagaimana Mbak juga membangun jejaring internasional. Nah, bagaimana mula-mula kita membangun jejaring seenggaknya di lokalan dulu, di nasional dulu gitu ya. Mungkin lewat komunitas atau apa gitu, lalu nanti mungkin ada saluran-saluran yang mengarah ke komunitas internasional juga. Kayak gimana? Iya, benar. Aku sih senang ikut diskusi-diskusi. Ini Lentera juga kan suka ngadain acara-acara kan. Nah, itu. Jadi kayak kenal teman-teman baru, komunitas menulis. Misalkan aku ikut kelas menulisnya Mbak Ayu Utami di Salihara. Nah, di situ juga aku banyak teman penulis dari beberapa angkatan seperti itu juga. Kadang aku juga pernah ikut workshop cerpen Kompas. Jadi ketemu lagi teman-teman penulis. Jadi tiap ada acara menulis tuh aku senang ikut. Rajin ikut juga ya. Dan komunitas-komunitas buku gitu kan. Jadi kita senang aja karena kita kan memang satu hobi ya, membaca, menulis gitu. Jadi
Jadi berjejaringnya kayak gitu sih. Apalagi sekarang zaman udah semua bisa online, kita bisa ikut Zoom online atau apa gitu kan, lebih asik lagi ya, lebih banyak lagi. Dan kemarin juga ada yang email aku itu dari archipelago.org. Nah itu teman-teman kalau misalkan cek ya, coba dicek archipelago.org ini juga untuk menulis. Archipel ya? Bukan? Archipelago. Iya, Archipelago ya. Untuk penulis internasional, kita bisa berjaring dengan mereka. Jadi salah satu ceritaku yang di sini juga pernah dimuat di mereka gitu. Nah ini ada dari penulis Australia, ada dari Afrika, ada dari mana-mana. Oke. Dia submission berarti Mbak? Iya, submission gitu. Cerpen? Atau puisi juga bisa? Puisi juga bisa. Oke. Dan internasional berarti itu ya? Iya, internasional. Dan itu kalau misalnya dari lokal tadi Mbak, ikutan workshop. Nah, ikutan workshop juga menarik. Jadi bukan cuma kita mau tahu doang cara menulis kayak gimana, tapi juga berteman ya, ngobrol. Iya. Masalahnya aku introvert Kak. Gimana tuh? Aku juga. Aku introvert juga. Ya, introvert bukan berarti ini ya, bukan nggak berteman ya. Nggak berteman. Ya kita boleh aja datang aja, duduk diem, duduk manis, dengerin orang gitu, observe. Nah itu juga nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang cocok baru ngobrol. Iya. Kalau nggak cocok pulang aja, bobo. Atau ikut komunitas yang lain ya kan banyak Iya, juga benar. ikut workshop penulisan yang lain juga banyak. Dan buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, yang KTP-nya Jakarta itu coba dipantau tuh Instagram City of Lit. City of Lit. Jakarta City of Lit. Okay. Nah itu banyak residensi. Instagramnya. Banyak residensi dari berbagai negara yang UNESCO. Jadi misalkan di Praha, di mana, di Korea gitu. Kalau teman-teman ada yang tertarik, tapi itu untuk yang misalkan sebulan 2 bulan di sana, residensi di sana. Nah itu juga boleh tuh. Iya, nggak salahnya dicoba ya. Untuk dicoba juga. Oh juga Mbak juga bisa karyanya dikenal secara internasional juga dengan cara-cara yang kayak gitu kan ya. Jadi emang harus rajin ya. Iya, rajin ngecek. Nah selain tadi gosip ya. Selain ikut-ikutan event internasional, untuk tahu pertama kali misalnya, ternyata ada juga nih jejaring internasional tadi, selain lewat misalnya submission bisa lewat mana tuh Mbak? Ataukah misalnya kita aktif juga di komunitas lokal tapi yang terafiliasi sama internasional gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Ada. Misalnya di Ubud Writer. Iya. Ya kan? URF ya? Iya, di URF. Kan nanti biasanya URF ada emerging writer tuh. Emerging writer. Nah, itu kan nanti kan diundang betul. Punya peluang exposure ya sebenarnya. Iya, benar. Seperti di sana kan kita bisa bertemu banyak penulis. Kemarin aja saya ikut URF, udah ketemu sama penulis Singapura, jadi kenalan gitu. Iya. Juga di Jakarta kan ada tiap tahun ada acara apa? Jakten ya, JILF ya? JILF, Jakarta International Travel Festival. Nah itu juga ada undangan dari orang internasional. Nah di situ aku juga kemarin kenalan sama penyair dari Singapura kayak gitu. Jadi kita memang bertemannya dari situ. Event-event kalau mau. Iya, lagi-lagi emang harus mau datang ke acara, rajin gitu ya. Iya. Barangkali di situ ketemu teman, seenggaknya ketemu teman yang di sampingnya dulu, lalu ajak ngobrol gitu ya, dari mana, kamu suka nulis juga atau enggak gitu ya. Baru mungkin dari situ ternyata dia juga punya teman yang penulis luar gitu ya kan. Pokoknya nggak ada yang kebetulan sebetulnya. Barangkali rezekinya tuh ketika kita mengambil kesempatan-kesempatan, rezekinya terbuka gitu ya. Iya, betul. Dan jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Oke. Sekarang kita ngomongin tadi kan ini seolah-olah kita kayak usaha sendiri gitu Mbak, secara personal gitu. Nah menurut Mbak sendiri kalau kita ngomongin ekosistem dunia kepenulisan di Indonesia, apakah sudah mendukung internasionalisasi karya? Artinya karya-karya dari penulis itu diterjemahkan, mendukung dalam artian kita mudah banyak salurannya gitu, atau dapat juga mungkin pendanaan dan yang lain. Menurut Mbak, apakah ekosistem kita sudah memudahkan untuk itu? Kalau aku pikir belum sepenuhnya. Untuk karya-karya Indonesia keluar gitu belum sepenuhnya. Cuma di dana Indonesia itu ada kan, ada. Maksudnya ada beberapa, kita tahu ada beberapa penulis kita yang bukunya juga udah di luar ya. Maksudnya kayak Eka Kurniawan, kan, Laksmi Pamuncak, Ayu Utami, Norman Erik Pasaribu ya udah diterjemahkan di luar gitu. Tapi aku rasa untuk
cuma terbatas jadinya. Jadi hanya terbatas itu. Jadi masih sedikit lah gitu loh untuk karya-karya Indonesia diterjemahkan. Kalau nggak sendiri kitanya yang rajin ya pada akhirnya. Karena kadang jadinya kita yang tadi Mbak yang eager sendiri gitu karena channelnya mungkin sedikit, salurannya juga kesempatan-kesempatannya sedikit. Tapi kalau Dana Indonesiana itu boleh di-share nggak? Misalnya kita bisa sebagai as a person, as a penulis gitu, as a writer, propose pribadi bisa gitu untuk pendanaan. Iya, tapi lagi-lagi ini kalau buku kita sudah diterbitkan kan itu ada hubungan dengan penerbit. Iya, Nah itu makanya agak ini ya, agak ada apa? Di situ agak. Iya perlu ada komunikasi lah intinya ya. Komunikasinya gimana penerjemahannya seperti itu. Kayak sebenarnya kayak buku Robin diterjemahkan ke bahasa Inggris tuh di Belanda juga ada lembaganya kayak yang untuk dikasih dana untuk menerjemahin. Gitu. Ya sama seperti kita sebenarnya ya. Nah tapi lagi-lagi itu kan ada hubungan sama penerbit. Jadi apakah penerbitnya yang bisa nge-push untuk itu atau kita sendiri yang mengusahakan seperti itu kan. Sebenarnya seperti itu. Cuma ya itu tadi kalau kita ada willingness buat untuk karya kita di go international ya kita juga berusaha juga. Rajin-rajin lah ya. Gitu. Seperti di Lentera kan juga sebenarnya Lentera bisa diakses di luar negeri juga kan. Bisa. Jadi lewat Lentera pun yang tadi Nocturnal Melancholia itu yang versi bahasa Inggris kan, itu kan bisa dibaca di internasional juga. Dan buku-buku di Lentera juga memang banyak banget yang berbahasa Inggris. Dan ya benar banget kata Mbak Eni, mungkin teman-temannya sudah jadi penulis di Lentera, karyanya ada di Lentera gitu ya. Karena Lentera ini bisa diakses secara internasional selama dia ada Android dan apps tentu ya di App Store gitu ya di iPhone itu bisa diakses secara internasional dan teman-teman bisa aja terjemahin karya teman-teman yang udah di Lentera dan nanti disubmit lagi ke kami gitu. Nanti kami tayangkan gitu. Itu sebagai kayak versi bahasa Inggrisnya dari naskah kamu yang ini gitu. Sama kayak aja Mbak ini kan nanti kan ada Nocturnal Melancholia yang versi bahasa Indonesia dan ada yang bahasa Inggris gitu. Terus kita juga kan punya International Book Fair tuh yang Lentera kan pernah ikut juga. Iya. Kan? Nah di situ kan juga ada beberapa penerbit ini ya namanya apa rights gitu ya? Iya, jual rights kan, ya benar kan. Jadi waktu itu Lentera pun juga ikut ya, gitu. Jadinya lewat misalkan lewat Lentera gitu yang akan menjualkan karya teman-teman gitu kan, menawarkan kepada penerbit luar. Iya, karena kami juga berlaku sebagai literary agent sebetulnya Mbak untuk menawarkan tadi betul mengaliwahanakan karya-karya teman-teman di Lentera untuk dialiwahanakan ataupun dialihbahasakan. Kalau dialihbahasakan berarti ke penerbit-penerbit luar, kalau alihwahanakan tadi ke penerbit ke PH Production House ya misalnya untuk dijadikan film atau series dan lain-lain gitu. Dan itu udah komplit banget. Dan ngomong-ngomong soal itu, soal alihwahana dan lain-lain, ini saya spill sedikit. Ini sebetulnya nanti keburu pas tayang mungkin teman-teman udah juga sih di Instagram gitu ya bahwa kami sedang membuka lomba juga untuk karya-karya atau naskah novela yang memang kami khususkan nanti kami kontrak eksklusif untuk kami tayangkan secara eksklusif dan kami kami tawarkan ke production house atau ke penerbit internasional untuk dialihwahanakan dan dialihbahasakan gitu. Dan ada tema-tema tertentu. Komplit banget itu Lentera. Nggak usah bingung-bingung lagi kan? Iya. Sudah di Lentera semua tersedia. Betul. Tapi selain itu teman-teman juga perlu tadi mental ya, mental. Kalau misalnya pengen jadi penulis internasional, mentalnya juga harus dibangun menuju ke sana gitu ya. Dan semoga lagi udah nggak ada yang kayak nggak percaya diri gitu ya, minder dengan karya sendiri gitu, atau masih pundungan gitu ya. Pelan-pelan lah gitu ya belajar untuk bisa percaya diri gitu sama karya sendiri dan bangga sama karya sendiri, di-share gitu kalau punya karya. Jangan kalau udah ini juga banyak Mbak, kalau udah submit ke Lentera, mereka benar-benar anggap itu udah selesai gitu loh kalau tayang gitu. Jadi kan saya yakin Mbak Eni dan penulis lain kalau punya karya juga kan ngomongin ke teman-temannya. Ada book discussion, ada book talk gitu ya, ada diskusi dan lain sebagainya lah. Yang intinya tuh mengedarkan karya baru dari, nih gue punya karya gitu. Nah banyak penulis yang minder juga gitu Mbak. Jadi udah mah nulisnya minder, malu karena jelek, juga minder juga mau promosi gitu loh. Itu juga problemnya kadang-kadang gitu yang banyak kami dapetin gitu. Nah, ini kita sudah masuk ke penghujung, tapi saya mau tanya soal saran Mbak bagi penulis muda. Sebetulnya ini udah sih, cuma ada tambahan nggak atau ada poin-poin yang menjelaskan secara spesifik supaya karya kita
bisa diterima secara internasional. Secara yang tadi tema juga selain bahasa, karena bahasa Inggris mungkin kita bisa menerjemahkan itu duluan gitu. Juga soal jejaring, ada lagi nggak hal lain gitu di luar itu? Yang tadi aku pesenin sih otentik ya, being Oh otentik. ya. Jadi karya itu bagiku karya itu adalah anakku gitu loh. Jadi ketika kita mengerjakannya dengan jujur, dengan tulus gitu, mengasuhnya, dan apalagi tadi mempromosikannya itu ibaratnya kan kayak bagian dari itu. iya, bagian dari itu. Kita ngenalin ini babyku gitu kan. Gitu. Ini jangan malu gitu loh, bahwa ketika kita tulus, jujur dengan hasil karya kita, orang itu akan merasakan, pembaca akan merasakan hal yang sama gitu. Apa yang kita itu ibaratnya apa yang kita salurkan ke tulisan, pembaca akan merasakannya seperti itu. Dan yakinlah teman-teman, kalau teman-teman dapat feedback yang kurang baik atau keras dari pembaca teman-teman, itu justru bagus. Kenapa? Karena karya teman dibaca. Betul. Karya kalian dibaca. Ketimbang, oke, keren, bagus, aku suka gitu ya. Ketimbang kayak gitu doang, mungkin dia baca cuma 1 paragraf, 2 paragraf atau beberapa halaman doang. Tapi kalau yang itu mereka yakin baca gitu ya. Jadi nggak perlu tadi pundungan gitu kalau karyanya banyak dikritik, karena yang mengkritik itu justru yang ngebaca karya teman-teman dan yang bikin teman-teman jadi penulis yang lebih baik lagi kan. Iya. Karena menulis itu kan kerja Terus seumur menerus hidup. ya. Kerja seumur hidup. Kita nggak bisa berhenti jadi penulis sebenarnya kan. Sekali kita nulis ya kita nulis. Terus gitu ya. Terakhir saran atau pesan buat para penulis muda yang lagi mau ngejar mimpinya menjadi penulis dan syukur-syukur bisa go internasional, tapi karena di go internasional sudah, sekarang tuh kayak dia baru mulai nulis Mbak. Dia mau ngejar mimpinya sebagai penulis dan dia lagi menyusun rencana-rencana dia nih, mumpung kita lagi baru ya di tahun 2025 ya. Mungkin dia lagi nyusun rencana gitu ya. Nah, ada pesan nggak Mbak buat penulis muda kita yang pengen ngejar mimpinya di tahun ini? Iya. Aku sih pesannya yang tadi aja, berani menulis jelek dan terus menulis walaupun dikritik, jangan takut gitu, jangan takut menulis, karena kalau takut menulis ya itu akan blank space. Jadi laptop itu cuma diem aja gitu ya. Pokoknya tulis apapun yang kalian suka. Nah, nanti itu bisa lewat mata editor untuk lebih ditajamkan lagi, tapi jangan, yang pertama yang paling itu terus menulis, jangan takut untuk menulis gitu sih. Iya. Karena tadi ada menulis adalah proses terus menerus seumur hidup gitu. Dan kita ini semua punya banyak cerita di sekitar kita, dan ini cerita-cerita ini berseliweran. Jadi tinggal ditulisin gitu. Jangan takut writer's block atau apa, jangan takut. Gitu. Oke, itu dia teman-teman perbincangan dengan Mbak Eni, dan kalau teman-teman tertarik juga untuk nonton perbincangan yang lain, teman-teman bisa telusurin podcast kami di YouTube ya. Itu aja dari saya sebagai host sore ini. Terima kasih banget Mbak Eni sekali lagi udah datang ke podcast kami yang sederhana ini. Dan di toko buku yang homey sekali gitu ya. Dan teman-teman juga jangan lupa datang ke Blooks karena keren banget. Teman-teman yang suka vinyl, itu juga ada jual vinyl di sini. Itu aja teman-teman. Kita ketemu lagi di Lentera Talk berikutnya. Bye bye.